Aduh, Aduh, sedap. mantap ini memang. Lagi marah dia. Dia lagi marah. Ini, makan. Johnson. Apa itu? Angsa. Sini Johnson. Ada nama. Sini Johnson yang dia. Enggak dia? Nyanda. Oh, tak kira Bebek teman putih. putih. Sampai dong Stanley biar bab. Tapi rumah sebenarnya kurang belakang. Halo. Halo, Charlson. Charlson. Mau pakai tenda aja. Johnson. Semua tinggal. Johnson. Bang. Terus dia tahu DP nama lagi. Apa? Dipanggil Johnson. Oh, Tahu dia. Itulah. Johnson. Makanya Nama Johnson. makanya jangan sembarang jasa nama. Kemarin semati. Mare so mati. Hah? Orang mare mati. Mati yang mare. Daun kuli-kuli apa boleh, itu? boleh. Buah. Bukan tuh plastik. So habis itu lagi. Tengah mati. Mesti pakai Kak Jack di modem. Lihat. Sarankan. Selalu kita cari. Kenapa ini tuh om ini? Dia kalau Sedikit yuk. Kita bikin habis untuk film ini. Nah, mangkang kurang piring begini. Soalnya sudah normal itu badan. Nah sekarang kita baku kita mau babak sama kamu. Kita babak sama kembangnya belum jadi. Lama-lama so jadi. Ini banyak nak dah gaya, nak dah selera makan. Kemana jadi pepenya? Apa? Apa? buka YouTube. Nomor berapa? Iya. Bisa lihat. Apa jenis? Nyanyikan. Ya di sana ada penjuru. Oh, sana. Yang di sana. Ya. Ini kita tapi from kisah mulai sudah sama dengan jadi betul orang tahu orang pun memiliki pengharapan berserah kepada Tuhan setiap hari belajar firman Tuhan kita akan dikuatkan dengan firman Tuhan dan dengan firman Tuhan itu kita apa ada iman dengan cara belajar cara mengerti firman Tuhan di sana di pantai laut kaca ya ke sana aku rindu pindah tiada susah tiada duka negeri Allah yang mulia di seberang sana sana adalah kota emaslah jalannya eloknya yang mulia yang belum pernah nampak ya di sana di pantai laut kaca ya ke sana kita rindu pindah Amin. tiada susah. tiada duka negeri Allah yang mulia di seberang sana
lupa dengan orang pe tujuan dan Januari itu ada. Jadi nggak lupa dengan orang pe tujuan hidup toh. Oma. Kadangkala orang punya keadaan situasi membuat kita lupa akan tujuan hidup kita yang paling penting. Kadang-kadang orang punya rasa sakit, rasa apa ya toh, ke terdesak dalam hidup itu membuat kita lupa tujuan orang ini sebenarnya apa gitu kan Oma toh. Kita tahu toh bahwa orang ini kenapa sih ada di dunia ini, kenapa? Karena berdosa. Apa upah dosa dang? Kematian toh? Ya, upah dosa kematian. Nah, jadi karena ada kematian, ada nggak di Eden dulu? Nggak ada. Ya toh? Nggak ada. Di Eden dulu sebelum keluar Eden cuman ada kata apa? Masih ingat nggak? Kata kematian aja. Tapi nggak ada kematiannya toh? Karena di Kejadian 2 toh, ini toh ayat 17 dibilang kalau kamu makan buah ini kamu mati. Tapi ada kematiannya enggak? Enggak ada. Cuman ada kata kematian tapi enggak ada. Kecuali waktu dorang so makan, disitulah mulai ada kematian. Nah, itu dia. Nah, itulah Mami. Makanya Tuhan bilang sama dorang yang mana dorang waktu diciptakan dikasih nafas kematian atau nafas kehidupan? Nafas kehidupan toh Mami. Tembuskan. Hiduplah ini Adam dan Hawa, ya toh? Nah, lalu dibilang Kristus itulah dia punya di dunia ini. Ya kita tahu kan Bapa ke Kristus. Makanya dibilang Kristus adalah sumber kehidupan dari seluruh dunia ini. Gitu ya. Jadi yang aslinya siapa? DP sumber kehidupan. Kristus. Karena Bapa sudah kasih semua ke Kristus, toh? Nah, jadi Kristuslah DP sumber apa? Kehidupan. DP sumber kehidupan itu nih Kristus. Nah, tapi Kristus yang adalah sumber kehidupan itu ada dia punya lambang di Taman Eden. Apa lambangnya? Pohon kehidupan. Makanya dorang dulu apa? Disuruh apa? Makan ini pohon kehidupan. Karena ini adalah lambang Kristus yang adalah kehidupan. Jadi dorang sebelum ada dosa ada disuruh makan. Ya toh? Disuruh makan. Nah, yang lambang kehidupan. Nah, tapi kehidupan itu nggak cuman berdasarkan lambang-lambang aja. Dorang harus menurut apa kata firman Tuhan itu. Jadi nafas sama dengan apa? Masih ingat? Firman. Ya toh? Jadi firman yang jadi waktu dorang hidup, dorang bikin lambang, dorang harus bikin juga apanya Tuhan. Firman Tuhan. Karena kalau misalnya dorang nggak bikin firman Tuhan apa? Mati. Kejadian 2:16-17 toh. Semua buah boleh makan, pohon kehidupan apalagi ini sumber kamu dapat kehidupan. Tapi yang satu ini jangan kamu makan, Tommy. Kalau makan kamu mati. Nah, itu adalah perintah. Jadi di sini di Eden dulu bukan cuma lambang-lambang, tapi harus ada firman yang harus diikuti. Kalau nggak diikutin apa? Mati. Orang punya nenek moyang Adam dan Hawa bikin apa? Melanggar. Akhirnya orang ini kalau nggak ada juru selamat, nggak ada di popok hari ini, nggak ada kok di popok hari ini. Mami melawat Mami di sini nggak ada. Jadi pun nggak pernah lahir, Mami nggak pernah lahir, semua nggak pernah lahir. Kalau nggak di saat Adam dan Hawa makan ada juru selamat. Jadi waktu Adam dan Hawa mati harus masuk upah dosa, di situ diaktifkan rencana keselamatan. Itu dia. Artinya ada yang mati buat orang. Apakah itu domba? Bukan. Tapi Kristus matinya kapan? 4000 tahun lagi. Artinya harus ada lambang kematian. Makanya dibuatlah apa? Seremonial law. Nah, seremonial law itu untuk apa, Mami? Supaya lihat kemana, Mami? Kayu salib. Tapi seremonial law itu lambang Kristus. Karena Kristuslah yang mati dan kasih kehidupan 4 orang. Artinya lambang kehidupan jalan terus gak? Jalan terus setelah Eden, ya kan? Setelah Eden berdosa jalan terus. Lambang dan ditambahkan lambang kematian karena apa? Kristus belum mati. Lalu pas di kayu salib, lambang apa yang nggak ada lagi? Kematian. Yang terus apa? Lambang kehidupan. Nah, lambang kehidupan tuh artinya apa sih? Lambang kehidupan itu kita tahu toh, itu yang orang bikin adalah meat and drink. Meat and drink ini apa sih?
meet and drink itu artinya torang mempercayakan torang punya kehidupannya kehidupan torang sepenuhnya sama firman Tuhan, Mami. Itu artinya. Jadi kalau firman Tuhan bilang apa, torang bilang, Bapa bukan torang punya kehendak, tapi Tuhan punya kehendak yang jadi. Itu lambang torang makan dan minum. Itu lambang kehidupan. Karena kalau tidak menurut firman Bapa, apa? Mati. Jadi pas torang ambil itu, torang bilang, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Itulah arti waktu torang ambil meat and drink. Itu dia. Jadi itu lambang kehidupan yang jalan terus. Nah ini Mami yang kita mau kasih ingat Pak Mami, bahwa banyak sekali disalahartikan tentang kayu salib. Kayu salib itu Mami, di mana Tuhan punya karakter diungkapkan tuh paling tinggi di kayu salib. Di mana Mami, harusnya Gedi dan Mami ini yang mati toh? Semua orang yang mati, tapi siapa yang mati? Yesus. Itu namanya apa? Adil nggak? Adil nggak? Adil nggak? Kalau ada yang mati karena dia berdosa, adil toh? Kalau jadi hukum bilang, kalau kamu berdosa kamu apa? Kamu mati. Kalau misalnya memang ada yang mati, artinya adil nggak? Adil. Tapi apakah Mami atau Gedi yang tergantung di kayu salib? Bukan. Siapa yang tergantung? Bukan torang, toh? Karena bukan torang namanya apa? Kemurahan, mercy. Nah di dunia ini ada dua golongan, Mami. Dua golongan. Dua golongannya apa? Orang yang ngerasa dituduh hukum terus, orang yang ngerasa Tuhan itu pangbabai, terserah orang mau bikin apa. Itu dua. Orang punya gerakan harus tinggikan dua-duanya. Bahwa yang pertama, orang harus kasih tahu ini pelanggaran, ini salah. Itu toh? Karena apa tugas hukum? Knowledge of sin. Betul toh? Knowledge, menunjukkan. Dan kenapa kasih tunjuk? Supaya kasih ingat, mana punya pelanggaran itu bukan kamu yang mati, tapi Tuhan Yesus yang mati. Itu dia. Oleh karena kamu punya hidup sekarang, tugasnya itu dikasih tahu, ini salah loh. Habis salah itu adil, keadilan. Namanya keadilan itu bisa nggak yang salah dibiarin? Nggak bisa. Nah, ini di Roh Nubuat bilang nih, di Roh Nubuat kita lupa DP kutipan di mana. Ini di pelajaran Plan of Salvation. Jadi kita cuman ada ingat. Jadi begini, dibilang. Jadi saudara-saudara di dunia ini ada dua golongan apa sih? Dua golongan yang ekstrim. Ekstrim ke justice, ekstrim ke mercy. Jadi dorang dua ini nggak bisa baku dapa, Kak Jacqueline. Jadi yang satu tuh kayak kayak justice, menekankan Tuhan punya keadilan. Salah begitu kan. Nah, yang satu mercy, bebas, nggak mau bikin apa aja, nggak apa-apa, kamu nggak salah gitu dong. Tuhan pembaik kok akan diampuni. Itu namanya bukan karakter Bapa. Karakter Bapa itu harus dua-duanya. Dan orang punya gerakan ini harus bisa lihat itu dua-duanya. Itu yang orang belajar sekarang di kayu salib. Mercy dan justice bertemu bersama-sama. Orang yang kenal justice adalah orang yang tahu dia salah dan dia tahu ternyata yang kesalahan saya memang adil karena saya punya kesalahan dan upahnya Tuhan Yesus yang tanggung itu justice. Jadi orang yang nggak bisa kenal kesalahannya itu nggak bisa mengerti penebusan Kristus buat dia. Jadi makanya orang kalau sekarang baku ingat akang kalau salah, ingat bahwa yang dipertaruhkan itu kita kenal nggak kematian Kristus buat kita. Kadang-kala kalau orang ditegur atau diungkapkan tuh orang punya salah tuh aduh tuh ego rasa mau naik, jangankan siapa-siapa kita deh yang kokore kadang-kadang tapi harus disangkal di mana yang dipertaruhkan. Kita bisa lihat nggak kalau kesalahan orang ini bikin mati Tuhan Yesus itu aja sekarang. Kadang-kadang orang baku salah dalam keluarga cuman gara-gara baku salah itu kan Kak Jacqueline kan. Nah jadi inilah yang harus orang tingkatkan dalam orang punya kelompok dan dimulai dari keluarga. Itu dia. Kadang-kadang orang yang paling saudara-saudara yang paling nggak enak misalnya saudara-saudara siapa yang kayak kita paling nggak suka tegur kita, orang dekat atau orang luar? Dekat. Ya toh? Kalau orang luar, yo. Tapi kalau orang dekat sendiri kadang-kadang tuh orang itu kan? Nah, itu dia. Tapi kadang-kadang Tuhan pakai orang-orang dekat kita untuk ungkapkan supaya lihat justice-nya Tuhan. Itu ingat. Walaupun
istilahnya orang semua saling memperbaiki toh. Orang punya cara atau apa, orang harus ingat kalau orang fokusnya ke kayu salib, kita ngerti dan akan menghindari baku salah yang tidak penting. Yang akhirnya baku salah itu terkadang melemahkan orang punya konsentrasi toh buat firman Tuhan, cuman gara-gara masalah sepele toh, Kak Tommy dan semua toh. Nah itulah yang kita pingin mami, papi dan ini bisa lihat Tuhan punya apa, justice itu dengan apa, saling baku ingat akang gitu, baku ingat angkat, oh dulu Tuhan punya justice Kang, ini kita bisa kita punya kesalahan ini ditanggung Tuhan, Yesus, puji Tuhan. Itu mindset orang harus diganti. Kadang-kala kan, oh sudah Jo, urusan kita, gitu kan biasanya tuh apa itu. Nah itu tuh orang kita itu memang makanya orang punya pelajaran tuh ada dua, kita antara kita menerima sesuatu tuh pakai limbik atau pakai apa, program. Nah itu yang orang belajar memahami bagaimana ini perasaan toh, perasaan ini membuat kita tidak bisa mencerna dengan baik apa firman Tuhan yang mau tolong papi selamatkan 4 orang dah. Nggak, istilahnya aduh ini firman Tuhan padahal mau keselamatkan, tapi tuh orang nggak ngerti karena orang pakai apa, perasaan limbik itu. Tapi kalau kita pakai frontal, oh ini benar loh, ini benar. Makanya selalu diingatkan di DBS ke mami, harus terus pilih apa yang benar, walaupun itu sakit rasanya, tapi pilih terus yang benar mami. Itu yang diingatkan. Walaupun perasaan ini, rasa-rasa semua dari unsur tubuh kita sakit, tapi kalau itu benar, bikin yang benar. Karena Adam dan Hawa dikeluarkan karena apa mami? Bikin yang salah. Orang di dunia ini, dalam kehidupan yang orang masih berpanjang sampai detik ini, karena orang harus ada yang diperbaiki dalam hidup orang. Itu dia. Mungkin ada orang yang terlebih dahulu diistirahatkan karena sudah selesai. Orang punya masa. Kalau orang masih diizinkan hidup, artinya masih ada yang harus apa, diperbaiki dalam orang hidup. Makanya orang harus apa? Harus selalu apa? Selalu apa aja dalam hidup. Boleh nggak rasa, oh kita so bisa. Boleh aja? Nggak boleh. Harus rasa apa? Rendah hati terus tuh aja. Sehingga orang selalu terbuka dengan namanya apa? Teguran. Ya kan? Aduh. Dan yang selalu kita pikirkan apa? Apakah kita punya gengsi ego? Enggak. Kita pikirkan bahwa kita sudah salibkan anak Bapa yang nggak bersalah. Itulah yang orang bikin lambangnya omak mami dalam apa, meet and drink. Bahwa ini lambang ini orang mau bikin lagi di surga selama-lamanya mami. Jadi kita mau kuatkan keluarga di Popo, walaupun susah sinyal atau apa, tapi pertahankan belajar. Dan kalau boleh Mem Romagit apa, kalau misalnya apa ya saya orang apa, kalau yang kasih pelajaran offline kalau ada toh, supaya kalau susah signal mami bisa dengar yang ini, supaya karena orang punya pelajaran ini memang benar-benar lagi mempersiapkan orang tinggal di Eden Mem Romagit. Mantap toh. Nah itu dia. Jadi istilahnya kita pingin juga papi mami dan walaupun di sini susah signal itu ndak jadi alasan untuk belajar. Walaupun ikut di belakang kura-kura, tapi yang penting semangatnya itu. Walaupun penangkapannya berbeda dengan yang lain, tapi semangatnya itu yang dicari. Walaupun tua atau apa, semangatnya itu dia. Dan yang mau kasih satu orang itu apa? Ini kebenaran ini. Orang punya ego dikikis semua mami toh, punya kelemahan saling kikis satu sama lain supaya orang jadi satu. Itu dia. Kita baca ayat terakhir di John 17. Di John 17 ayat 5, 17 ayat 5. Masih ingat nggak renungan pagi tadi pagi? Dan kita ulang sedikit buat mami. Masih ingat nggak tentang nama? Iya. Tadi nama toh? Nama itu adalah lambang karakter toh? Nah jadi misalnya kenapa sih mami orang dikasih nama, misalnya orang dikasih nama Iman, supaya orang ini beriman gitu kan, karakternya beriman. Jadi nama itu sebenarnya apa? Karakter, ya kan? Kadang-kadang ada nggak yang mau dikasih nama Lucifer, apa setan? Nggak ada tuh. Aduh nanti kayak dia kayak setan lagi ya tuh. Nah, jadi ingat aja nama itu lambang apa mami? Karakter. Nah karakter itu adalah kemuliaannya Bapa mami.
kemuliaan Bapa. Jadi di Eden tuh kenapa sih mulia? Karena karakternya Bapa. Yang orang kehilangan semua di sini, nggak bisa lihat lagi tuh kemuliaan Mami. Tapi orang di sini Mami masih hidup sampai detik ini, sama pun Gedi. Tuh orang mau dikembalikan itu kemuliaan sama Bapa di surga pakai rohnya. Itu dia. Dan rohnya itu lewat apa? Firman. Firmannya yang tegur pat orang terus. Aduh, Roma berapa? Om Alin, Roma 8 ayat 5 ya. Bahwa flesh ini enmity against God ya. Nah, daging tuh orang ini bertentangan terus dengan firman Tuhan. Waduh, bertentangan. Nah, ini Mami yang kita punya pengalaman dalam Tuhan, kita pribadi punya kehidupan. Jadi, ini firman ini kan bertentangan kan dengan daging toh. Misalnya, Okore bilang tuh firman toh. Bilang tuh firman. Bertentangan kan firman sama daging kita kan. Setan cari celah supaya akhirnya Kokore Denggedi yang bagus salah. Karena betul nggak? Karena kalau misalnya kadang-kadang orang jangan bilang-bilang jok supaya orang udah bagus salah ya, betul nggak? 87 ya saudara-saudara. Nah itu, nah jadi orang harus ingat, orang punya kelompok pergerakan ini selalu mau kasih tahu yang benar toh Mami. Supaya apa Mami? Supaya roh itulah, firman itu sama dengan roh, mengubahkan orang ya. Walaupun dibilang siapa Kalina, siapa, kalau itu benar, orang oh ini benar. Nah itu dah, toh Mami. Nah jadi itu siapa aja Mami, orang di Dengrey atau Tante Jacqueline dan Kak Tommy toh, setan selalu mau ambil cerah supaya orang baku salah, akhirnya nggak jadi satu. Karena kita mau lihat di Yohanes 17 doanya Tuhan Yesus apa Mami, Papi. Jadi orang fokusnya tuh sekarang itu bukan apa yang kita rasa, oh kita mau nggak suka sama Mami atau deng Tante Marce, deng Tante Reni, deng Kokore, deng Sapa atau Kak Tommy ya, ini dalam rumah tangga apalagi kan hal-hal kecil kita deng Kokore banyak hal-hal alami. Tapi bagaimana yang orang harus ingat apa sih yang Tuhan kehendaki buat orang, dan ini doa Tuhan Yesus buat kita semua Mami. Gitu. Ya, walaupun orang berbeda-beda ya, tapi biarlah prinsip ini orang bikin di rumah tangga orang supaya itu jadi dalam orang punya kelompok lagi, boleh? Oke, orang mau baca. Ingat glory apa tadi? Karakter toh? Coba. John 17 ayat 5. Ada yang mau baca? Silakan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Waduh, ini kemuliaan yang apa? Dimiliki sebelum dunia ada toh? Atau nama, betul? Nama, glory. Dan ini Yesus sudah disalib belum? Belum disalibkan kan? Belum disalibkan. Jadi ingat ini urutannya. Yesus bilang Yohanes 17, ya toh? Yesus disalib, lalu Yesus bilang sebelum naik, Yesus bilang Matius 28 yang tadi morning worship bilang, kalau saya sudah terima kuasa, ya kan? Nah inilah glorinya dikembalikan kan Oma? Makanya Tuhan bilang saya terima kuasa, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu bukan ngomongin 3 oknum, karena Mami di ayat itu ada nggak bilang ada 3? Ada nggak ada kata 3 nggak? Nggak ada. Coba baca Tante Marce. Coba baca. Tante Marce baca. Ayat 19. 28. Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Ayat 19-nya ada yang 3. Yang ada 3-nya. Kita baca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada bilang 3 ini nyanda tuh? Ada kata 3 nggak? Ada kata 3. Itu cuma Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ada kata God nggak? Nah, jadi ini sebenarnya lagi ngomong tentang kuasa yang diberikan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus. Otoritasnya, jadi itu kuasanya itu dimiliki Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini adalah Tuhan sendiri. Jadi Bapa dan Anak sekarang di mana? Di surga. Dan bagaimana
bapak dan anak mau jangkau mami, Iya. papi, tinggi di sini. Oke, rohnya. Boleh roh. Jadi waktu mau baptiskan orang itu, Iya. baptiskan orangnya pakai kuasanya Bapa, Anak yang ada di surga, dan itu kuasa Roh Kudus yang ada di bumi. Nah itu DP arti. Bukan artinya ayat itu bilang ada 3 oknum. Karena ada kata tiganya nggak? Nggak ada. Ada kata God-nya nggak ada. Jadi orang-orang pakai ini ayat untuk menjelaskan sesuatu yang nggak dijelaskan ayat. Makanya tuh orang harus baca di sini apa? Teliti toh. Nah, kalau mau cari di seluruh ayat Alkitab ada nggak bilang ada tiga oknum God di surga? Nggak ada. Jadi kalau memang ada 3 God di Alkitab pun bilang apa? Ada 3 God, tapi nggak ada mau. Nah, jadi sebelum apa? Sebelum ini John 17 ya, ingat urutannya John 17, Yesus bilang, "Muliakan saya dengan kemuliaan yang dulu dong," gitu kan? Karena saya sudah muliakan kamu. Karena Yesus waktu di bumi sudah tunjukkan karakternya, tapi puncak karakternya di mana? Di kayu salib, ya kan? Jadi ini doanya Tuhan Yesus sebelum disalib, sebelum sempurna kasih tunjuk ini karakter Bapa yang justice dan mercy, yang setan mau pisah-pisahkan orang. Mercy, justice. Nah, orang harus memang bawa banner dua-dua mami. Itu dia. Nah, lalu kita lanjut lagi nih. Ayat 6. Nah ini. John 17 17 ayat 6. Boleh ada yang baca? Siapa aja? Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Nama ini, karakter ini, kuasa ini hanya diberikan sama orang-orang tertentu, saudara-saudara. Artinya nggak semua tahu. Artinya di dalam kita kabarkan ini akan banyak yang bukan dombanya Tuhan akan salah mengerti. Itu dia. Makanya tadi pagi dibilang Mami di renungan kan, renungan. Kalau orang Arti kata semua berarti nggak bisa dibilang ya. Bahasa Inggrisnya apa sih pengertiannya, Cek? The name unto the man which thou gavest me. Artinya itu kepada orang-orang yang Bapa kasih ke Tuhan Yesus. Berarti bukan Nggak kata semua ini sama. Iya, iya. Aku baca Bahasanya. Iya, benar. Itu dia. Jadi orang-orang tertentu ya. Hanya orang-orang tertentu yang memang mau benar-benar ikut apa? Murid-muridnya. Bukan semua. Bukan semuanya. Whosoever itu, whosoever. Semua. Ya, whosoever barang siapa tuh artinya Iya, tertentu barang toh. siapa. Iya, Iya. itu dia. Nah, ini dia. Jadi orang punya artinya Iya. jangan heran kalau orang punya pekabaran ini akan ditentang Mami. Toh, karena nggak semuanya ngerti ini. Karena Bapak pun nggak, istilahnya hanya memilih itu sedikit pun. Makanya Yesus, Bapak kasih ke Yesus orang-orang tertentu karena yang memilih pun hanya orang-orang tertentu, toh Mami. Nah, lanjut lagi kita. Oke, lanjut ayat 7. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Nah, jadi artinya melalui Yesus orang kenal Bapa. Makanya pelajaran kita siapa? Lihat Yesus, lihat Bapa. Lihat Yesus, lihat Bapa. Betul nggak? Dari Yesus kita kenal karakter Bapa. Makanya selalu dibilang dulu, kalau di nominal orang jarang ngomong Bapa kan? Yesus, Yesus, Yesus. Tapi sekarang orang lebih kenal siapa Bapa. Bapa yang penuh kasih yang mau tolong orang semua. Ungkapkan orang punya kesalahan supaya orang bisa kasih ke anaknya. Betul nggak? Itu dia. Lanjut. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini ayat eksersomai. Jadi ini ayat 8 nih, eksersomai itu Mami bahwa anak itu benar-benar bigadan, bukan peranan Mami. Memang benar karena ajaran Trinitas itu bilang apa? Anak ini peranan aja. Bapak itu pura-pura jadi bapak, anak jadi anak pura-pura peranan aja. Ini ayat dibilang murid-murid Tuhan Yesus tahu kalau Yesus tuh benar-benar bigadan atau dari Bapa, lahir dari Bapa. Itu dia Mami. Jadi artinya murid-muridnya tahu kalau anaknya benar-benar anaknya. Dan yang tahu benar-benar anaknya adalah anak-anak dikasih semua firman, dibuka semua firman. Bayangin. Itu dia.
Ya. Oke, lanjut. Kita 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aduh. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Jadi Yesus spesifik nggak mendoakan siapa. Dia doakan murid-muridnya dan murid-murid tertentunya, itu dia. Dan kita akan tahu kenapa fokus sekarang adalah mendoakan murid-muridnya. Apakah Tuhan ini nggak peduli sama dunia? Pertanyaannya, katanya untuk seluruh dunia. Kenapa fokusnya doain murid-murid? Betul nggak? Nah, nanti kita mau baca itu, oke? Kita lanjut lagi, Mami, ayat 10. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Waduh, artinya, saudara-saudara bayangin, ini murid-murid adalah murid-murid yang benar-benar mau sangkal Tuhan Yesus nanti loh. Ini belum Getsemani toh Mem? Ini mau sangkal semua, tapi dibilang di dalam mereka saya mau dimuliakan. Artinya benar-benar Yesus tuh tahu dorang mau jadi. Artinya dorang pun kalau ada dorang punya satu sama lain salah, jangan dorang sudah udah dia bukan ini Pak. Nah, orang harus percaya, dia pasti jadi, dia percaya kok, dia mau berjuang. Nah itu dong, ini karena Tuhan Yesus pun apa? Percaya murid-muridnya, bisa kayak gitu. Nah, apalagi yang dapat doktrin yang sama dong, nggak menolak, nggak apa dong. Ya, lanjut lagi. Ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Ini kenaikannya toh nanti toh. Yesus mau naik toh Mami. Yesus di surga, murid-murid di mana Mami? Di bumi Mami. Lanjut Mami. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Adalah dibilang jaga mereka di dalam apa? Namamu. Sama karakternya. Sama karakternya. Jadi itu doanya Tuhan Yesus. Dia nggak doain dunia, Tuhan dunia biar bertobat kayak orang-orang yang sekarang kan KKM mau tobatkan sedunia. Tapi doanya kita sekarang sebelum Pentecost adalah orang-orang dalam supaya jadi satu. Itu dia. Supaya jadi satu bagaimana sih? Ini doanya orang belajar kayu salib, lihat glory ini supaya diglorify. Tuhan Yesus diglorify di dalam kita. Caranya gimana? Jadi satu. Itu dia. Terlepas ada kekurangannya Tante Reni lah begini, Gaby kekurangannya begini, kekurangannya Om Rudi begini, Kokore begini, semua ada kekurangan masing-masing. Tapi dorong bisa jadi satu konten. Betul nggak? Inilah Mami doanya Tuhan Yesus Mami. Aduh, mantap nggak Mami? Itu dia. Waduh. Nah, lanjut lagi Kakak Yuli. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Aduh, saudara-saudara, makanya dibilang saya sudah kasih semua yang Bapak kasih, saya kasih ke mereka. Banyak yang orang bilang apa di John 6, ini sulit perkataannya, siapa yang bisa dengar ini? Ini John 6:63 toh? Ini terlalu sulit didengar, siapa sih yang mau dapat dengar ini? Betul nggak? Ini Tuhan Yesus sendiri dibilang begitu. Tuhan Yesus dibilang apa? Ini terlalu sulit ini, tapi murid-murid yang Tuhan Yesus kasih diterima semua sama mereka. Betul nggak? Murid Yesus bilang, mau ini nggak tinggalkan Pak kita le, kayak dolar, semua udah tinggalkan. Enggak. Kami mau kemana? Engkaulah yang punya sumber kebenaran, engkau. Dia ikut terus. Burunya. Orang di sini Mami ada di sini karena kebenaran. Kebenaran. Terlepas apa yang orang pikir di luar sana. Begini, begitu. Kenapa orang bertahan? Karena kebenaran, bukan karena pribadi siapapun. Kalau mau lihat orang selama ndak ada di sini. Tapi kenapa orang bertahan di sini? Karena benar. Dan setan mau bongkar orang karena orang lihat
manusia, bukan lihat benarnya. Itu dia. Jadi mami fokus mami untuk lihat apa? Kebenarannya mami. Papi toh, Kak Tommy dan Tante Jacqueline, lihat ini benar. Bertahan. Orang semua bertahan. Orang mau coba digoncang. Tante Nita dari segi ini. Opa Papi, setiap orang berbeda-beda digoncangnya supaya keluar dari kebenaran ini. Sampai berkata apa ada yang seperti John 6, terlalu keras. Siapa yang mau sanggup dengar ini? Iya. Jadi orang harus, makanya selalu dibilang pakai orang punya apa? Frontal lobe untuk menerima setiap kebenaran. Apakah itu benar atau enggak? Itu dia. Supaya apa? Orang bertahan terus karena ini apa? Benar, mami. Toh? Ya mami, lanjut lagi. Waduh, doa Tuhan Yesus mantap kan? Lanjut lagi. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Lanjut. Itu 13 ya? Iya. Oke, 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Aduh, saya kasih, tapi dunia benci. Dunia benci. Itu dia. Dunia benci. Lanjut. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Artinya orang yang cinta ini asalnya bukan dari dunia, walaupun tinggal di dunia. Makanya Abraham bilang, saya di sini cuman penumpang, stranger on earth, kakak Jacqueline. Seorang Musafir. stranger aja. Musafir kalau bahasa dulu musafir. Musafir ya. Makanya Tante Jacqueline tadi, oh orang le tinggal bawa tas gede. So siap. Kalau lagi badai orang siap masuk semua gadget bawa tas. Aduh, bukan main ya. Ini dia, orang punya kehidupan ini hanya numpang lewat mami. Itu dia. Toh, mami. Lanjut lagi. Ayat berapa? Aku 15. tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Itu dia. Jadi Tuhan tidak mau ambil penderitaan di dunia ini. Mau menderita mami, mau ada penderitaan, tetapi yang mau dijaga walaupun menderita mami tidak berdosa. Itu Tuhan janjikan itu, dan janjinya ini dia minta lagi sama bapaknya mami. Dia bilang, walaupun mami menderita, jagalah mami supaya enggak berdosa. Itu dia. Banyak orang punya teman-teman toh, aduh karena menderita akhirnya pilih yang salah toh. Oh sudah Jo, orang mau pakai cara-cara yang bukan cara Tuhan. Orang mau pakai farmakia Jo, karena so menderita sekali. Tetapi Tuhan bilang di sini, wah Tuhan bilang, Bapak saya nggak minta kamu angkat penderitaan di dunia, tapi jaga mereka walaupun menderita di dunia, nggak bikin dosa mami. Itu mami. Tuhan Yesus apakah ketika dia mau disalib, aduh ini menderita, udahlah saya nggak usah lah. Dia menyerah prinsip-prinsip kebenaran dari Bapak. Nggak tahu mami. Itu dia dijaga, dan yang bisa bikin itu Bapak punya kuasa. Mami nggak bisa mau bikin itu, minta sama Bapak, anakmu sudah minta ini di John 17, saya minta itu kuasa supaya saya nggak berdosa. Itu yang mami harus minta. Tetapi mami nggak bisa minta kalau mami nggak tahu mami apa DP dosa, betul nggak? Nah, jadi mami harus tahu apa yang karakter saya yang nggak bisa saya bawa ke surga. Itulah yang orang perbaiki masing-masing. Dan orang punya keluarga dekat paling tahu toh. Ya itulah yang ketika mengingatkan, aduh terima kasih sudah ingatkan Kang. Kalau enggak diingatkan ini bisa-bisa kita enggak semeja makan panjang di surga. Aduh, betul nggak mami? Sama-sama pengantin. Saudara-saudara, pas belajar sama kenyataan beda. Kalau daging so muncul, aduh, betul nggak Tante Nita? Siapa yang dah ini toh? Nah, itu dia. So rasa DP frontal lobe so ndak ada kalau so daging muncul. Makanya di saat belajar orang diapain? Diingatkan. Waktu tuh krisis apapun pakai frontal lobe untuk ini benar. Puji Tuhan, saya mau lihat kayu salib. Aduh saya sudah pakukan Tuhan Yesus. Itu yang orang harus selalu ini mami, supaya Tuhan di doanya Tuhan Yesus di John 17 tidak sia-sia. Gitu toh mami.
Lanjut lagi, kita dikit lagi. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aduh, ini lagi 17. Ah, ini dia. Mereka dalam kebenaran. Ini ayat orang toh 17. Kuduskanlah Bapa mereka dalam kebenaran dan dikuduskan itu dalam aniaya, pencobaan. Diizinkan mami sakit, ya toh, supaya mami lebih dekat sama Bapa di surga. Itu aja tujuannya. Tahu mami? Jadi dengan begini mami lebih, waduh, saya mau lebih dekat dengan Bapa, saya mau belajar. Jadi gunakan kesempatan yang ini mami, walaupun menderita, lebih dekat dengan Bapak. Ada, ingat nggak dulu di sesi-sesi pertama, ya toh? Di sesi-sesi pertama, kalau Tuhan kasih berkat, toh, Tuhan kasih berkat, orangnya nunduk terus, nunduk terus, dikasih emas toh, oh dia pungut terus, ini orang kok nggak mau lihat ke atas, bilang terima kasih kek, ya toh, toh, terus habis itu dilemparlah sama batu-bata, tuh gitu kan, baru lihat ke atas, itu dia, Jadi dilempar dulu. jadi sukacita loh, makanya orang punya pelajaran ini keras sekali saudara-saudara. Bahkan dibilang ini, ingat nggak orang punya morning worship, dibilang kayak gini, banyak orang sudah sakit dulu baru belajar, betul nggak? Ya, itu dia. Tahu nggak apa dia punya orang ini respon harus bijaksana. Ini karena orang-orang dalam dan sudah belajar semua, orang bisa bilang iya. Tapi orang harus bijaksana juga. Jadi karena sama orang dalam, orang bilang ini. Kalau sama orang luar, orang harus bijaksana bilangnya. Jadi dibilang gini mami, dibilang begini. Saking ini kerasnya itu bukan saking kerasnya gimana mami, ini saking pedulinya orang mau selamat dong mami. Coba ya, ini ada orang bilang, aduh kita so sakit Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan sekarang gitu tau. Nah ini saya kayak gitu, baru mau belajar firman Tuhan. Terus dibilang gini, doakan kita supaya sembuh karena kita semua belajar firman Tuhan. Kayak gitu ya. Dibilang, saya kalau kamu punya keinginan bisa ada saat kamu sakit, saya lebih baik doakan kamu nggak sembuh, supaya DP keinginan tuh ada terus, betul nggak sih? Lebih baik sakit terus. Itu dia. Itu namanya reason. Ini bukan reason karena tuh orang mau pedulikan DP keselamatan daripada kesembuhan, lupa Tuhan. Jadi itu yang lebih baik sakit. Jadi reasonnya seperti itu, tapi itu semua kehendak Bapak, orang nggak bisa tahu. Tapi kalau prinsipnya, jadi yang orang harus rubah dari seseorang itu DP cara berpikir, kadang-kadang salah toh. Nah itu dia cara berpikirnya itu apapun dia pengalaman orang apalagi beda-beda, tapi itu prinsipnya saudara-saudara bahwa orang di dalam keadaan apapun situasi hidup kita, pilihlah cari Tuhan nomor satu. Untuk disanctify tadi, doa Bapak, biarlah Mami, Papi, Tante Jacqueline, Kak Tommy disanctify dengan kebenaran yang dorang terima. Itu Mami, ya toh? Dan kebenaran itu dia apa? Orang mau obey. Orang cuma mau, pas orang mau keluar penurutan, itu punyanya Kristus, bukan punya Mami. Itu. Makanya orang nggak righteousness by works, toh kan? Tapi by faith. Lanjut lagi, orang semua selesai ini. DP ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Oke, jadi tadi Yesus tadi doain dunia nggak? Tidak. Jadi pas dorang sudah disanctify semua, sekarang kita yang didoakan Kristus diutus ke dunia. Artinya orang sekarang fokus mau tobatkan dunia, tapi di dalamnya hancur semua. Jadi saudara bisa lihat lebih harus assembly, harus belajar, karena mau belajar jadi satu itu sulit. Itu dia butuh pengorbanan. Kutipan suami istri aja dibilang, kalau mau jadi marriage yang hubungan suami istri yang sama seperti Kristus dan jemaatnya, butuh pengorbanan diri. Penyangkalan diri, pengorbanan diri itu harus disalibkan sama seperti Kristus. Dan orang yang egois nggak akan bisa cocok satu sama lain. Itu dia. Jadi itu orang pas sama-sama dibuang apa? Orang ego dikikis satu sama lain. Puji Tuhan, toh Mami? Itu dia.
Tuhan. Oke. Kalau ego nggak mau dibuang, orang yang keluar. Biasanya gitu. Ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini aku saja berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Nah, ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus. Akhirnya dunia percaya. Mami, Kak Tommy dan Tante Jacqueline, Opa Papi, dunia nggak bisa percaya pekabaran torang kalau torang nggak jadi satu di dalam rumah, ya toh? Dan jadi satu di dalam jemaat. Itu dia. Jadi yang mulai dari mana? Rumah tangga. Torang belajar jadi satu di rumah tangga. Setelah dari rumah tangga, lingkungan apa? Jemaat. Habis jemaat baru dunia. Gitu. Makanya apa yang Yesus bilang? Apa yang 3 tempat itu? Yerusalem, Yerusalem, dorang, ya toh? Yang dorang baru Judea, baru Samaria. Itu dia. Orang pun ya. Ada satu. Jadi untuk jadi satu di keluarga kan? Siapa dulu yang harus jadi satu dengan Tuhan Yesus? Dengan Tuhan Yesus toh. Pribadi. Diri. Ku mulai dari Diriku sendiri. Orang Aduh. Ya tahu Mami, Diri sendiri dan diri sendiri dengan Tuhan. Tuhan. Dan kedekatan Tuhan deng torang itu akan diungkapkan bagaimana orang bisa nggak dekat sesama. Itu dia. Kalau orang masih aja anda tidak cocok dengan orang, belum bisa ini masih ada rasa-rasa kayak gimana, orang harus perbaiki lebih lagi hubungan orang dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus di tengah badai orang yang begini begitu, dia tetap tenang, tetap sayang sama orang tersebut, ya kan? Orang mau menuju itu, saudara-saudara, orang punya sikap mau menuju itu. Orang harus gambarkan kan tujuan orang, walaupun orang belum sampai situ, Tommy, tapi orang mau sampai situ. Orang bisa dengan pertolongan Tuhan, Mami. Oke, Mami, boleh Mami? Ya. Bisa dikuatkan dengan firman ini. Semangat terus nih, Mami. Deng Papi, deng Kak Tommy, deng Kak Jacqueline. Semangat terus, orang doakan walaupun orang berjauhan jarak di dalam minahasa saja, tapi kekuatan kuasa Tuhan itu bisa menembus sel-sel kerohanian kita untuk bangkit. Walaupun tubuh lomek, Mami, enggak apa-apa, tapi semangat harus tetap kuat. Semangat imannya itu harus tetap bergantung. Ingat apa janji Tuhan, apa firman Tuhan, itulah firman itu yang harus mendikte Mami punya apa keputusan-keputusan hidup. Mau bikin apa, mau pilih apa, mau apapun, Mami itu berdasarkan firman yang Mami terima. Itu dia. Dan belajar setiap hari bertanya sama Tante Jacqueline yang ini toh apa supaya apa terus, karena terang itu bertambah-tambah toh Mami. Terang itu bertambah-tambah, jadi Mami tidak boleh stop di bagian sini, kita sudah sampai sini, tapi harus terus continue supaya Mami dapat terang gambaran sempurna tentang karakter Bapa. Itu aja Mami, tidak ada yang lain. Oke, terima kasih saudara-saudara. Terima kasih. Ku mulai dari diri sendiri, jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang benar. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhan. Mulai dari keluargaku. Ku mulai dari keluargaku Untuk melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil
kecil dan sederhana, kuasa Tuhan membuat jadi besar. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh kepada iman dan percayaku. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang benar, biarpun kecil dan sederhana, kuasa Tuhan membuat jadi besar. Saya Kak Tommy Causon senang sekali, sukacita sekali, itulah puji Tuhan. Terus ini juga Mana tadi Reimer bilang ngopi datang satu oto? Oh, kasihan. Dan mau bilang Pak Jekin itu dari banyak kali kok Jekin bilang, udah jangan pikir-pikir Wak. Jadi kita enggak suka mau bilang, kita suka orang mau datang. Padahal kita kerinduan, aduh kalau orang datang, kita suka mau baku apa dari. Coba orang hitung, seberapa lama orang tidak pernah ketemu. Bulan. Suka sekali itu orang, tapi nggak bisa. Karena kita cerita begini, kalau kita mau pergi tidur, tidak orang lihat lantaran kita masih beberapa hari bangun, berapa jam bangun. Sehingga saudara opa Rumagit banyak kali, aduh kita rasa sayang karena banyak kali kita baru baguling baru tasono melanggar, nak pernah atur kita punya tubuh, kita minta ampun kepada Tuhan. Karena nak pernah kita istirahat. Oh, apa tuh saksikan Pak kita? Rudi bang, oh kita ingin mulai dari depan kerja sana. Nah, kau minta dong. So begitu kita sana boleh berhenti, mulai kita mau asal duduk. Jadi kita bicara ini dengan isi hati kita. Jadi juga seperti Gedi. Kami bilang, Mami kita mau keluar, ditidurin orang Jekyll Mami. Oh iya. Gigi. Kenapa di sini kita nak rasa dingin, nak rasa sakit? Kok kalau di rumah rasa dingin, kok merasakan rasa sakit? Kita bangun jam 2. Jekyll bangun coba belajar. Bilang ada Jekyll. 2 hari kita tidur situ dengan apa? 2 hari tadi dia bangun jam 2. Aduh, no kita kalau tak bangun kita langsung tanya, dia jam berapa? Kita semua suka tanya karena kamu hitung berapa kali bangun kita dalam satu malam. Soalnya apa hitung? Jangan kita rasa sayang lantaran dia bangun-bangun. Nah pagi-pagi jam 4 kita susah bangun. So siang ini, mari kita orang mau apa? Cuman tadi pagi kita bilang, aduh data sono bagus kita tanya mau bangun tadi. Bangun, aduh, 6:30. Dia 6:30 ini. Mari kita data sono bagus. Jadi kita bilang, aduh, bukan main kalau kita nggak sangka kalau orang, tapi saudara-saudara ini mau datang. Akhirnya datang juga dengan kerinduan. Kita kerinduan dan itu semua dari Tuhan yang tentukan orang berapa hari ini. Terima kasih. Jadi biar orang yang nak bikin apa, biasanya dia kan bikin cookies, biar tempat orang mau makan dia ada bikin cookies. Ini nggak ada. Dia nggak ada. tadi so makan cookies sedang orang kami. Itu bukan yang orang cari, jadi orang cari baku dapa ini. Iya. Bisa dikuatkan itu. Mbak Bembeng 2 ini Kak Tommy. Makasih. Yang apa lihat orang mau baku apa kalau orang nak dapat pergi dia mau datang. Oh kasih. Tapi ini cuaca bagus. Ya, puji Tuhan.
Di sana ujung kan mulai dari air. Puji Tuhan kami semangat nih. Oke, sudah. Mulai belat. Share Oh, lagi. papi. Hanya singkat saja. Sejauh ini. Keluarga bersyukur atas pikiran kita cuma orang itu. Dan yang berikut, terima kasih atas kedatangan saudara walaupun jauh dan saya di gunung. Dan berikut terima kasih atas firman Tuhan yang kami dapat. Saya sangat merasa berharga dengan firman ini karena saya rasakan firman ini seperti Mas Ofir yang sangat beruntung di dalam keluarga kami. Walaupun kami sudah di hari-hari tua ini, tinggal tunggu-tunggu tidak tahu punya kehidupan, tapi saya selalu mendoakan agar supaya kalau saya boleh seumur panjang sampai saya bisa lihat kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Saya selalu berdoa begitu. Tapi itu tabla itu Tuhan yang lebih tahu. Yang berikut di dunia ini kami jadi tua. Oh, orang tua jadi tua. Sekarang sudah seorang satu tua. Semula rasa tuh lemah. Kekuatan sudah mulai tidak berbeda seperti dulu, masih kuat-kuat. Tetapi saya berpikir di surga orang never grow old. Amin. Jadi tua. Itu jadi harapan saya bilang. Walaupun orang jadi tua sini, tapi di surga itu jadi tua. Jadi muda semua. Jadi itu harapan. Kami sangat bersyukur kepada saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara. Kita adalah keluarga Presentut yang selalu ada saling memperhatikan dengan satu yang lain. Yang seperti pelajaran tadi bilang, saya berusaha supaya kita menjadi satu terus. Jadi satu. Supaya orang boleh melihat Yesus, bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Itu saya punya kerinduan, saya rindu mau berkedapat Yesus dan saya mau peluk Yesus. Saya punya kerinduan itu. Walaupun masih banyak kelemahan dan kekurangan. Itu harapan. Dan ucapan terima kasih yang berikut atas pemberian yang saudara berikan. Walaupun itu kami juga bukan tidak butuh, tetapi masih ada orang-orang yang masih membutuhkan sebenarnya. Tapi kiranya Tuhan akan memberkati saudara dalam perjalanan pulang supaya bisa tiba dengan selamat. Amin. Dengan harapan di kali berikut kita bisa bertemu lagi. Puji Tuhan, Terima kasih. Terima kasih. Kamu sekalian permisi pulang. Oke, Dang. Pegang tangan, dada-dada. Ini kenang-kenangan. Terima kasih. Sakit tubuh yang penting rohani tetap sehat. Betul kan? Orang mau bawa foto dulu saya satu kali. Boleh. Deng Mami, yuk. Orang bawa foto dulu nih sebetulnya Deng Mami. Oke. Dadah. Pasar kemari. Mau balik ulang? Oke. Makasih Om Ari. Oh iya. Om Ari, Yuk Om Ari, nih nanti beberapa lagi Om Ari. dadah. Mau balik.